Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Admin cukup salut ya sob dengan motor produksi Cina atau lebih dikenal dengan sebutan Mochin. Hal ini dikarenakan akhir-akhir ini ya sob, untuk Mochin, motor produksi Cina ini sudah mulai berani terjun ke ajang balapan tingkat dunia. Contohnya saja sob, di musim balap 2024 ada nama QG Motor yang terjun pada ajang balapan dunia Super Sport. Kemudian ada juga Kofei yang juga merupakan motor produksi Cina yang terjun di ajang balapan dunia di kategori Super Sport juga sob, tetapi pada kategori Super Sport 300. Dan yang lebih salutnya lagi sob, mereka ini langsung menurunkan motor produk dari pabrikan mereka sendiri sob untuk terjun di ajang balapan dunia di kategori Super Sport ini sob. Untuk QG Motor dan juga Kofei secara berani menantang produk-produk dari pabrikan raksasa yang sudah terlebih dahulu menjadi penantang kuat di ajang balapan tingkat dunia di kategori Super Sport. Tetapi Mochin, motor Cina ini, mereka tidak gentar sama sekali sob. Bahkan yang terbaru ya sob, untuk motor pabrikan Cina ini yaitu QG Motor, dengan secara berani CEO dari QG Motor mengumumkan bahwa di musim balap 2026 nanti mereka akan terjun pada ajang balapan dunia di kategori utamanya sob, jadi di kategori Superbike. Nah, QG Motor padahal baru satu musim ya balapan di kategori Super Sport di ajang balapan tingkat dunia. Namun secara berani di musim 2026 mereka sudah berani terjun, sudah berani mengumumkan bahwa mereka ini akan menjadi penantang dari BMW, Ducati, Aprilia, KTM, Honda dan juga Yamaha di kategori Superbike-nya sob. Jadi luar biasa ya untuk pabrikan Cina. Mereka ini sangat ambisius untuk bisa bersaing di ajang balapan tingkat dunia. Dan berikut sob pernyataan dari CEO QG Motor yaitu Guo Duangzhou yang admin kutip dari GP Paddock. Nah, dari Guo Duangzhou ini, CEO QG Motor, memberikan pernyataan bahwa tujuan kami adalah berada di Great Wall Superbike pada tahun 2026 dengan motor yang mampu bersaing untuk mendapatkan hasil yang kompetitif. Begitulah sob pernyataan dari CEO dari QG Motor ya, Guo Duangzhou, yang memberikan pernyataan bahwa mereka akan menjadi penantang, salah satu penantang di arena Superbike. Dan ini tentu saja akan menjadi warna baru pada ajang balapan dunia Superbike karena hadirnya pabrikan Cina di ajang balapan dunia Superbike di kategori utamanya sob. Dimana sebelumnya ya sob, di ajang balapan dunia Superbike di tingkat dunia ini diwarnai hanya pabrikan raksasa seperti pabrikan dari Jepang dan juga dari Eropa. Nah, nanti di musim balap 2026 nanti akan ada warna baru dengan hadirnya motor produk Cina yang akan menjadi pesaing di ajang balapan tingkat dunia Superbike. Tentu saja akan menjadi warna baru ya sob. Sangat menarik untuk kita nantikan apakah untuk pabrikan Cina ini bisa bersaing dengan pabrikan raksasa seperti Yamaha, Honda, kemudian ada BMW, ada Ducati, Aprilia, KTM. Apakah untuk penantang baru pabrikan Cina ini akan bisa tampil kompetitif seperti pernyataan dari CEO-nya ya sob, Guo Duangzhou, yang mengatakan bahwa mereka ingin tampil kompetitif di ajang balapan dunia Superbike sob. Namun admin sedikit menyayangkan ya sob, dengan keberanian dari motor Cina, Mochin ini yang sudah berani terjun ke ajang balapan dunia, tetapi admin bukan menyayangkan pabrikan Cinanya sob yang berani terjun ke ajang balapan dunia. Namun yang admin sayangkan adalah kenapa tidak ada motor pabrikan Indonesia yang bisa sampai berani bersaing di ajang balapan tingkat dunia. Padahal dulunya ya sob, sudah ada beberapa pabrikan Indonesia yang memproduksi motor di Indonesia. Contohnya saja ada Viar, ada Kanzen. Bahkan untuk Kanzen sendiri sudah merasakan persaingan di arena balap, walaupun itu hanya di arena balap tingkat nasional, di road race tingkat nasionalnya sob. Jadi sebenarnya sob, kalau misalnya proyek-proyek dari pabrikan motor Indonesia ini bisa berlanjut, bukan tidak mungkin untuk motor pabrikan Indonesia bisa seperti motor pabrikan Cina yang berani bersaing di tingkat dunia. Setidaknya ya, sebelum bisa bersaing di tingkat dunia ada terlebih dahulu motor dari Indonesia yang bersaing di tingkat Asia. Namun sayangnya untuk hal ini tampaknya masih jauh dari pandangan sob, karena tidak ada lagi motor produksi Indonesia yang bersaing di arena balap bahkan di tingkat nasionalnya sob.
Padahal ya sob, seandainya saja ada motor produksi Indonesia yang berani bersaing di ajang balapan di Asia terlebih dahulu ya sob, baru nanti mereka bersaing di tingkat dunia, memikirkan untuk bersaing di tingkat dunia. Tentu saja dengan materi-materi pembalap muda Indonesia yang saat ini sudah bisa mulai kompetitif di ajang balapan internasional hingga tingkat dunia, di ajang balapan dunia dan juga ajang balapan Eropa. Tentu saja dengan kombinasi pabrikan Indonesia dan juga pembalap Indonesia, apabila mereka ini bisa bersaing di ajang balapan Asia hingga ajang balapan tingkat dunia, ya bukan tidak mungkin ya sob, akan membantu perekonomian di Indonesia dari sektor otomotifnya. Karena seperti yang kita ketahui sob, penduduk Indonesia ini salah satu penduduk terbanyak di dunia. Jadi kenapa tidak dimanfaatkan untuk peluang-peluang seperti ini ya sob? Jadi semisalnya ada produk dari Indonesia, produk motor dari Indonesia yang bisa bersaing di level Asia terlebih dahulu ya sob, apalagi dengan pembalap dari Indonesia, pastinya akan meningkatkan penjualan motor Indonesia di nasional. Ini anda dari admin ya sob, anda dari admin, seandainya saja ada visi dari pabrikan motor Indonesia yang dulunya pernah ada, seperti visi yang admin pikirkan ini sob, bisa saja nanti pabrikan motor ini seperti halnya pabrikan motor Cina yang saat ini sudah bisa menjadi pesaing di ajang balapan tingkat dunia. Walaupun belum kita tahu ya apakah untuk motor pabrikan Cina ini bisa kompetitif, tetapi kalau dilihat mereka ini visinya jauh ke depan sob. Contohnya saja, walaupun mereka ini belum sampai ke ajang balapan Grand Prix untuk QG Motor ya sob, untuk QG Motor, tetapi di musim balap 2024 mereka menjadi sponsor utama dari tim Gresini Moto2, tim Gresini Moto2. Jadi ini bukan motor produksi dari QG Motor, tetapi mereka menjadi sponsor utama. Kenapa mereka ini mau buang-buang duit untuk menjadi sponsor utama di kategori Moto2? Karena mereka sadar sob, brand awareness ini menjadi salah satu hal yang sangat penting. Jadi mereka ini harus memperkenalkan brand mereka terlebih dahulu. Karena kalau misalnya mereka ingin langsung masuk ke MotoGP-nya atau Moto3 atau Moto2, tentu saja sangat sulit ya sob. Mereka tidak memiliki motor prototype. Untuk bersaing di kategori super sport juga, mereka sebelumnya bukan instan sob, langsung membuat produk dari QG Motor langsung diturunkan pada ajang balapan dunia super sport. Tetapi mereka ini sudah terlebih dahulu mengakuisisi salah satu pabrikan yang sudah memiliki sejarah panjang di arena balap, yaitu MV Agusta. Nah, jadi untuk QG Motor sendiri ketika mereka mengikuti ajang balapan dunia Superbike ya sob, ajang balapan dunia Superbike di kategori super sportnya ya sob, mereka ini sebenarnya menggunakan motor yang basicnya ini sudah memang racing dari dulunya, yaitu basic dari MV Agusta F4 750. Karena dari QG Motor ini sudah menjalin kerjasama dengan MV Agusta dan mereka ini mengakuisisi MV Agusta F4 750. Nah, dari basic inilah yang mereka gunakan untuk ikut serta pada ajang balapan dunia super sport. Yang mereka gunakan adalah QG Motor SRK 800. Nah, tetapi sebenarnya basicnya itu dari MV Agusta F4 750. Jadi ya sob, walaupun QG Motor ini adalah motor dari Cina, motor produksi Cina, tetapi untuk terjun di ajang balapan dunia super sport di musim 2024, karena mereka menggunakan produk mereka yaitu QG 800 QG SRK 800 RR ya sob, tetapi teknologi yang mereka gunakan ini adalah teknologi racing dari Italia yang kental di NE racingnya. Jadi mereka menggunakan teknologi dari MV Agusta. Oleh karena itu memang admin mengatakan untuk pabrikan Cina ini memiliki visi yang jauh ke depan sob. QG Motor sendiri mengakuisisi MV Agusta sudah jauh-jauh hari sebelumnya ya sob, bukan di tahun ini, bukan di tahun yang sebelumnya, tetapi sudah beberapa tahun sebelumnya QG Motor mengakuisisi MV Agusta. Oleh karena itu di musim balap 2024 mereka berani terjun di ajang balapan dunia super sport. Dan di musim 2026 secara mengejutkan mereka ini menggemparkan dunia otomotif, karena dengan secara berani CEO QG Motor mengumumkan di musim balap 2026 mereka akan terjun di kategori Superbike. Jadi di kategori Superbike sendiri kemungkinan untuk QG Motor akan menggunakan motor mereka yaitu SRK 1000 RR
yang dilengkapi dengan mesin 4 silinder segaris 921 cc. Jadi memang walaupun untuk cc-nya ini lebih kecil ya dari motor pabrikan Jepang, tetapi kalau dilihat untuk torsinya, torsi yang dihasilkan itu adalah dengan torsi maksimumnya 600 Nm pada 66,4 rpm. Angka-angka ini jika dikombinasikan dengan bobot kosong 215 kg ya dari motor QG Motor SRK 1000RR ini memang satu tingkat di bawah motor superbike Jepang dan Eropa yang lebih dari 200 horsepower ya biasanya untuk motor pabrikan Jepang dan juga Eropa. Tetapi dengan hal ini bisa membuktikan bahwa QG Motor ini memang siap untuk bersaing di kategori utama di Superbike pada musim balap 2026 nanti sob. Sedangkan untuk kategori Super Sport sendiri sob, nah ini yang admin salut juga sob dari QG Motor. Mereka ini lebih optimis untuk menghadapi Super Sport di musim balap 2025 nanti. Jadi sebelum terjun ke ajang balapan dunia Superbike di musim 2025 ini untuk QG Motor sendiri masih akan terjun pada ajang balapan dunia Super Sport, masih mengandalkan motor mereka SRK 800RR. Namun menurut bos tim dari QG Motor, Manuel Puccetti, yang memberikan pernyataan bahwa di musim balap 2025 ini mereka akan menggunakan model baru yang berada pada tingkat yang sama sekali baru. Apa yang kami gunakan tahun ini bukanlah sepeda motor super sport sejati. Artinya di musim balap 2024 ya, di musim balap 2024, karena pernyataan ini disampaikan oleh Manuel Puccetti pada saat musim balap 2024. Jadi di musim balap 2024 Manuel Puccetti mengatakan motor QG Motor SRK 800RR yang mereka gunakan sebenarnya bukanlah sepeda motor super sport sejati, melainkan sepeda motor sport dasar. Jadi memang motor sport basic yang mereka gunakan di musim balap 2024 karena tujuannya untuk mengumpulkan data sebelum mereka ini benar-benar fokus di super sport pada musim balap 2025 ini. Nah, inilah yang disampaikan oleh Manuel Puccetti, yang mana ia mengatakan model baru akan berada pada tingkat yang sama sekali baru karena motor sebelumnya di musim balap 2024 bukanlah motor super sport sejati. Sekarang kami sedang mengerjakan konsep baru dengan mesin yang sama sekali berbeda. Ini artinya sob memang benar-benar ambisi sekali untuk QG Motor ini bisa menjadi pabrikan yang kompetitif di ajang balapan tingkat dunia. Selain itu ya sob, selain langkah ambisius dari QG Motor dengan menggunakan motor yang mereka produksi baru ya dengan teknologi terbaru untuk musim balap 2025 ini di kategori Super Sport, untuk bisa menghadapi pabrikan-pabrikan lainnya, untuk menghadapi Ducati, menghadapi KTM, menghadapi Honda dan juga Yamaha di kategori Super Sport ini ya sob, mereka juga akan mengandalkan pembalap yang berpengalaman. Jadi di kategori Super Sport, QG Motor pada musim balap 2025 ini akan mengandalkan Raffaele De Rosa dan juga Niki Tulli untuk menjadi pembalap mereka di kategori Super Sport. Jadi tentu saja di musim balap 2025 ini bisa menjadi perhatian ya sob dari QG Motor yang menjadi penantang di kategori Super Sport. Apakah mereka bisa tampil kompetitif untuk menjadi penantang pabrikan-pabrikan lainnya, bisa tampil meraih podium pada musim balap 2025 ini di kategori Super Sport. Dan juga di musim ini ya sob, ada pembalap Indonesia yang juga berlaga pada ajang balapan dunia Super Sport, yaitu Aldi Satya Mahendra yang merupakan juara dunia di kategori Super Sport 300 pada musim balap 2024. Jadi sangat menarik ya sob untuk kita pantau nih di musim balap 2025 bagaimana perkembangan dari motor pabrikan Cina dan juga pembalap Indonesia pada kategori Super Sport di ajang balapan tingkat dunia sob. Dan lagi ya sob, yang membuat admin salut dengan QG Motor ini sob, motor pabrikan Cina ini ya sob, karena mereka ini sudah jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum mereka terjun ke ajang balapan tingkat dunia, sebelum mereka ini berani terjun ke kategori Super Sport di tingkat dunianya sob, mereka ini sudah membuat langkah strategis. Qianjiang Motorcycle yang merupakan induk dari QG Motor, mereka melakukan langkah strategis dengan mengakuisisi beberapa pabrikan motor yang memiliki DNA racing yang cukup kental di tingkat dunia seperti MP Agusta dan juga Benelli.
Serta selain mereka ini mengakuisisi pabrikan motor yang sudah memiliki DNA Racing, mereka juga menjadi grup di Geely. Nah, Geely sendiri ini merupakan grup yang mengendalikan merek-merek seperti Volvo, Lotus, dan juga Polestar. Sehingga langkah strategis yang dilakukan oleh Qianjiang Motorcycle ini membuat QG Motor berani terjun ke ajang balapan tingkat dunia. Jadi bukan tidak mungkin sob, suatu saat nanti bila memang langkah realistis dari QG Motor ini berjalan lancar, bisa saja mereka akan sampai di kategori MotoGP sob. Nah, seandainya saja ya sob, pabrikan Indonesia bisa meniru langkah dan juga visi seperti yang dilakukan oleh pabrikan Cina, motor Cina. Contohnya saja yang saat ini ya sob, yaitu QG Motor. Sebenarnya ada yang lainnya juga ya sob, seperti CF Moto dan Kove seperti yang admin sebutkan tadi ya. Untuk CF Moto, walaupun mereka tidak terjun di ajang balapan tingkat dunia Superbike di kategori super sportnya, tetapi mereka menjadi sponsor di Grand Prix di kelas feedernya, di kelas Moto3, kemudian di kelas Moto2. Jadi mereka ini memang menitik beratkan kepada brand awareness. Jadi mereka ini ingin memperkenalkan terlebih dahulu brand mereka, dan bisa saja kedepannya untuk CF Moto ini akan menurunkan motor produk mereka sendiri ya sob di kategori super sport, seperti halnya yang dilakukan oleh Kove dan juga QG Motor yang sudah terlebih dahulu turun di ajang balapan dunia kategori super sport, dan di 2026 nanti untuk QG Motor akan terjun di kategori superbike. Dan kalau dilihat ya sob, sebenarnya apa tujuan mereka untuk ikut serta di ajang balapan tingkat dunia kalau memang mereka sudah bisa melakukan akuisisi beberapa pabrikan-pabrikan besar ya, pabrikan sudah memiliki DNA Racing. Apa tujuan dari pabrikan Cina ini untuk terjun di ajang balapan tingkat dunia? Ya tentu saja ya sob, kalau kita lihat memang untuk pasar otomotif, kalau misalnya mereka ingin bisa menjadi pesaing kuat di pasar otomotif global, mereka juga harus menjadi juara di ajang balapan tingkat dunia. Barulah mereka bisa menjadi pesaing kuat di pasar otomotif tingkat globalnya sob. Seandainya lagi ya sob, Indonesia bisa meniru, pabrikan-pabrikan Indonesia bisa meniru seperti visi misi dari pabrikan Cina ini, bukan tidak mungkin untuk pasar otomotif di Indonesia, untuk motor produksi Indonesia bisa go global juga sob. Semoga saja suatu hari nanti ya sob, akan ada motor produksi Indonesia yang berlaga di ajang balapan tingkat dunia. Jadi kita nanti bisa melihat bagaimana kombinasi motor produk Indonesia dan juga pembalap Indonesia di ajang balapan tingkat dunia, ataupun setidaknya di ajang balapan tingkat Asia ya sob. Akan tetapi ya sob, walaupun CEO dari QG Motor sudah mengumumkan bahwa di musim balap 2026 mereka akan terjun pada ajang balapan dunia Superbike, tetapi mereka tetap harus melewati pengujian terlebih dahulu untuk bisa menyesuaikan persyaratan di World Superbike, di ajang balapan dunia Superbike. Contohnya dari segi lap time-nya. Karena untuk motor yang akan mereka gunakan, yang akan digunakan oleh QG Motor, yaitu QG Motor SRK 1000RR, ini harus memenuhi regulasi lap time yang sudah ditentukan oleh ajang balapan dunia Superbike. Apabila mereka lolos, yang rencananya pengujian ini akan dilakukan pada bulan Januari tahun 2025 ini ya sob. Nah, apabila mereka memang sudah memenuhi syarat dan lolos, maka di musim balap 2026 kita akan melihat QG Motor bersaing dengan Ducati, dia bersaing dengan BMW, bersaing dengan Yamaha dan Honda, serta KTM ataupun Aprilia di ajang balapan tingkat dunia Superbike. Oke sob, jadi itulah saja untuk pembahasan admin di video kali ini. Semoga saja informasi yang admin sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena admin adalah tempatnya kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.